Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, dalam rapat FOMC meeting di bulan Juli mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga acuan di bulan September semakin terbuka. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah sempat menguat 2,6% di level 15.891 per dolar Amerika Serikat. Apakah era suku bunga tinggi sudah berakhir? Lalu bagaimana dampaknya pada kurs rupiah? Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan senior ekonomis UOB, Enrico Tanuwijaya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Enrico. Selamat pagi, Jessica. Pak Enrico, apakah artinya suku bunga tinggi di semester 2 ini akan berakhir melihat dari Amerika Serikat, inflasinya sudah mulai menurun, kemudian di Eropa dan juga di Asia ini juga terlihat ya, udah pada mulai menurunkan suku bunga acuan ya. Apakah semester 2 menjadi momen penurunan suku bunga acuan? Ya, menurut saya memang sudah waktunya. Kita juga prediksi bahwa di semester kedua ini akan mulai dipangkas suku bunga yang paling signifikan, yaitu the Fed Funds Rate. Nanti pada pertengahan September, mungkin ada resiko lebih besar dari ekspektasi awal kami di 25 basis. Jadi kalau dihantar pemangkasan 50 basis, menurut saya mungkin dampak langsung atau knee-jerk reaction itu dolar akan melemah signifikan. Tapi gambaran besarnya kami memprediksi antara 50 sampai 75 basis secara kumulatif di 3 meeting terakhir pada tahun 2024, yaitu untuk the Fed atau FOMC meeting di bulan September, November, dan Desember. Lebih jauhnya lagi kami juga melihat ada kemungkinan tahun depan itu another 100 basis point secara kumulatif. Nah, jangka panjang ini juga menjadi penting karena kita menakar bahwa titik optimal atau equilibrium Fed Funds Rate nantinya akan ada di kisaran 3 sampai 3,25%. Jadi mungkin ada pemangkasan total dari penurunan suku bunga dari era suku bunga tinggi dari 5,5% batas atas mungkin mencapai 3%-an. Pak, Bapak menyampaikan tadi kemungkinan ada 100 basis poin untuk jangka panjang. Memang melihat kondisi perekonomian saat ini seperti apa sih Pak sampai bisa diprediksi akan ada 100 basis poin yang dipangkas? Ya, karena perekonomian Amerika momentumnya juga sudah menurun. Dan ini memang juga ada resiko bahwa resesi kemungkinan terjadi. Meskipun kami tidak melihat itu sebenarnya terjadi ya. Cuma memang di sini inflasi sudah bergerak ke ambang batas yang cukup comfortable untuk the Fed mulai menurunkan suku bunga. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa tingkat labor market atau pasar tenaga kerja Amerika Serikat telah menunjukkan adanya konsolidasi yang lebih rendah. Jadi istilah kata unemployment rate sudah mulai naik, lalu ada juga non-farm payrolls data yang semakin menurun. Jadi indikasinya adalah kombinasi weaker job market prospect dengan tingkat inflasi yang menurun. Ini adalah cikal bakal untuk penurunan suku bunga kembali ke level-level yang lebih optimal. Oke, berarti Fed Fund Rate ini diprediksi akan ada di 3%-an ya Pak Enrico. Pak, tapi bagaimana ini dampaknya terhadap emerging market terutama di Asia? Ya, kita juga akan menurunkan suku bunga tentunya. Jadi secara spesifik untuk BI rate kita melihat mungkin di kuartal 1 akan dipangkas total kumulatif 50 basis poin mungkin di awal tahun depan. Jadi secara total masih akan berlanjut dari 6,25% pada saat ini BI rate itu kemungkinan besar akhir tahun depan bisa mencapai 5%. Dan in the longer term karena kondisi makro kita sudah sangat baik ya, resilient dan kondusif, mungkin long term equilibrium interest rate kita bisa ada di level 4%-an. Oke, di long term ada di level 4%. Pak, ya. Capital inflow bagaimana? Apakah akan kembali mengalir ke dalam negeri? Ya, menurut kami itu adalah cikal bakal penguatan rupiah karena harus ada 3 faktor yang terjadi untuk rupiah stabil dan menguat. Yang pertama, pemangkasan suku bunga The Fed harus terjadi. Ini sudah di depan mata.
Kedua, kondisi makro eksternal kita sudah cukup baik dan resilient, tercermin dari kombinasi antara current account position, tidak terlalu melebar defisit atau bahkan sempat mencatat surplus di dalam 2 tahun belakangan ini, lalu ditambah net FDI kita juga positif. Dan terakhir adalah capital inflow yang menurut saya pada saat the Fed menurunkan suku bunga mereka, maka yield differential pun akan menurun dan ini cenderung positif untuk menarik capital portfolio inflow kepada emerging market terutama seperti Indonesia di mana kondisi makro fundamental kita sangat baik. Oke, makro fundamental kita masih dinilai cukup baik, Pak. Tapi beberapa data perekonomian akhir-akhir ini menunjukkan kalau kita sebetulnya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sebut saja untuk angka pengangguran, PMI manufaktur, dan juga inflasi yang deflasi ternyata dalam 3 bulan terakhir. Ini tetap menunjukkan kalau kondisi makro kita masih baik-baik saja, Pak. Ya, oke. Kondisi makro itu ada domestik dan ada eksternal. Tadi saya tekankan itu sektor eksternal, karena itu yang menarik capital inflow ya Mbak Jessica. Kondisi domestik agak sedikit challenging itu tidak salah. Karena memang kita butuh adanya penggenjotan sektor fiskal yang lebih optimal, lebih besar. Mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian lebih cepat. Karena mungkin in the aftermath of COVID gitu ya. Banyak sekali industri yang sebenarnya sedang terrestrukturisasi. Jadi justru ini menjelang masa transisi, menurut saya sangat diperlukan adanya dorongan fiskal terutama di sektor-sektor produktif yang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia, meningkatkan confidence pasar. Itu yang sekarang sedang tergerus. Jadi menurut saya itu adalah faktor domestik di mana kita harus benahi itu betul sekali. Tapi ini tidak menghalangi portfolio capital inflow untuk tetap masuk karena kondisi makro eksternal kita ya yang tercermin dari current account position dan net FDI itu sangat strong. Jadi menurut saya harus dibedakan kondisi makro itu tidak semuanya bisa dilihat dengan kacamata yang sama. Ada dua sisi, di mana eksternal kita cukup resilient, domestik ini kita perlu melakukan struktural transformasi guna membenahi dan memutar kembali roda perekonomian ini lebih cepat dan lebih tinggi. Pak Enrico, bagaimana proyeksinya terhadap nilai tukar rupiah kalau memang bulan September nanti The Fed akan memangkas Fed Fund Rate-nya? 15.500 di akhir tahun adalah prediksi formal kita. Kemungkinan ini akan terus menguat, trennya sampai 15 ribuan tahun depan. Tapi harus diingat, this is not a straight line. Jadi tidak berarti dari hari ini dia akan terus menguat, karena fluktuasi itu akan selalu ada. Contohnya data inflasi kemarin itu sesuai ekspektasi, jadi dolar kembali di buyback. Tapi menurut saya secara fundamental dari ketiga faktor tersebut, pemangkasan suku bunga The Fed yang sudah di depan mata, lalu kondisi makro eksternal balance kita yang strong dan kemungkinan besar akan ada foreign capital reflow kembali ke Indonesia, maka rupiah secara tren harusnya menguat. But it's never a one straight line. Di akhir tahun diprediksi akan ada di level 15.500. Nanti kita akan lihat Pak apakah benar, dan kita juga tunggu nanti di bulan September apakah The Fed akan memangkas suku bunga acuannya. Terima kasih Pak Enrico Tanuwijaya selaku senior ekonomis dari UOB sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.